Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang sangat mudah dibuat dan cocok banget kalau dijadikan ide jualan. Hanya diaduk-aduk aja lalu dikukus, kuenya cantik banget, mengembang, menul-menul dan gembul-gembul banget. Bahan utama kue ini dari pisang, dan ini apem pisang ya teman-teman. Kue tradisional yang satu ini teksturnya sangat lembut, empuk dan rasanya juga enak banget. Manis, gurih, legit berpadu jadi satu. Kalau udah coba kue yang satu ini pasti ketagihan. Kue ini cocok banget kalau dijadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan blender, tapi boleh juga menggunakan chopper. Masukkan 3 buah pisang. Ini beratnya kurang lebih sebanyak 180 gram. Gunakan pisang yang manis ya supaya rasanya enak. Tambahkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya, saya menambahkan santan sebanyak 300 ml. Di sini saya menggunakan santan instan yang ditambah dengan air, tapi boleh diganti dengan santan segar ya teman-teman. Sesuaikan dengan selera. Kemudian bahan-bahan ini kita tutup dan kita haluskan sampai semuanya tercampur rata. Setelah semua bahan kita blend dan ini udah halus serta tercampur rata, kemudian bahan yang ada di blender ini akan saya pindahkan ke dalam wadah bersih serta kering. Nah, untuk tekstur adonannya ini kental ya teman-teman. Kalau adonannya udah dipindahkan ke dalam wadah, selanjutnya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru serta masih aktif ya teman-teman, lalu diaduk rata dengan whisker sampai raginya larut dan tercampur rata. Gunakan ragi yang dalam keadaan suhu ruang ya, serta ragi yang saya gunakan ini ragi instan merek Fermipan. Kalau udah rata dan udah larut, selanjutnya adonan ini saya diamkan selama 1 jam. Biarkan adonannya sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Dan ditutup dengan plastik wrap ataupun kain bersih ya teman-teman. Setelah adonannya didiamkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Kita buka plastik wrapnya. Nah, kalau plastik wrapnya udah kita buka, selanjutnya akan saya aduk menggunakan whisker. Tujuannya supaya adonannya menyusut serta gelembung-gelembung pada permukaan adonan pecah. Ini diaduk biasa aja sampai tercampur rata semua ya teman-teman. Nah, adonannya udah rata serta udah menyusut dan gelembungnya pecah. Selanjutnya, saya menambahkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 10 gram. Ini saya larutkan terlebih dahulu dengan adonannya supaya mudah mencampurkannya. Dan ini saya aduk dengan sendok ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata dan coklatnya larut. Pastikan coklat bubuknya tidak ada yang bergumpal ataupun bergerindil, dan kalau udah rata, kemudian saya masukkan ke dalam adonan yang paling banyak. Nah, supaya warna coklatnya lebih pekat, kemudian saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat tua, dan ini opsional saja ya. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai tercampur. Nah, kelihatan ya kalau udah rata, warna coklatnya jadi lebih pekat dan aromanya juga semakin manis ya teman-teman. Nah, kalau udah rata, sisihkan adonan ini terlebih dahulu dan kita siapkan cetakannya. Di sini saya menggunakan cetakan talam dan jangan lupa ya diolesi minyak sayur supaya tidak lengket, tapi boleh diganti dengan cetakan yang lain ya teman-teman. Dan sebelum memasukkan adonan, sebaiknya adonan diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata semua. Nah, untuk adonannya tidak perlu diisi sampai penuh ke dalam cetakan karena ketika dikukus kuenya akan mengembang. Kalau adonannya udah kita tuangkan semua ke dalam cetakan, selanjutnya akan saya berikan irisan potongan dari pisang. Ini saya iris tipis-tipis ya teman-teman. Kita masukkan secara perlahan dan kita letakkan pada bagian tengah cetakan. Untuk pemberian topping pisangnya ini opsional ya, sesuai selera. Kalau tidak suka boleh di skip. Dan kalau udah semua, selanjutnya kue ini akan saya kukus.
Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih. Dan kalau gunakan kukusan biasa, jangan lupa ya tutupnya dialasi dan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes dalam adonan. Selanjutnya kita masukkan kuenya ke dalam kukusan, kita masukkan satu per satu dan ini tidak masalah berdempetan ya teman-teman. Ini sambil kita rapikan dan ini akan saya kukus menggunakan api kecil supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Dikukus selama 25 menit sampai matang. Setelah 25 menit, apem pisangnya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya. Terlihat ya, kuenya mengembang semua, naik dan terlihat sangat gembul-gembul. Dan kuenya juga cantik serta aromanya manis banget. Langsung aja ya, dikeluarkan kuenya satu per satu dari kukusan. Selagi masih panas, langsung lepaskan kue dari cetakan supaya tidak lengket. Kalau udah kuenya kita keluarkan semua dari kukusan, selanjutnya akan saya kukus sisa adonan sampai adonannya habis dan matang merata semua ya. Dan ini caranya masih sama, dikukus dengan menggunakan api kecil, dikukus selama 25 menit sampai matang. Nah, ini dia kuenya udah matang semua dan kue ini wajib banget ya dikeluarkan dalam keadaan masih panas supaya mudah dikeluarkan dan tidak lengket serta hasil kuenya mulus. Tapi ini perlu hati-hati ya teman-teman karena beneran cetakan ini masih panas. Nah, kuenya mudah kan dikeluarkannya, kuenya juga cantik, pisangnya tidak tenggelam, aroma kuenya juga enak banget. Terlihat kuenya sangat mengembang dan menul-menul banget. Hasil dari satu resep saya dapat sebanyak 19 buah, tapi ini hasilnya bervariasi ya, tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa banyak kita mengisi adonan ke dalam cetakan. Karena hasil kuenya ini banyak, cocok banget kalau dijadikan ide jualan, modalnya juga sangat hemat, bahan-bahannya mudah dicari, rasanya enak dan sangat mudah dibuat. Pasti laris manis ya teman-teman. Dan untuk tekstur kuenya, teman-teman bisa lihat sendiri, sangat lembut dan empuk banget, kuenya juga sangat mulus, dan ketika saya tekan kuenya kembali ke bentuk semula, mirip banget sama squishy. Pisang aja udah enak, apalagi ditambah dengan coklat. Perpaduan yang enak dan makin mantap. Kue yang satu ini boleh juga dijadikan suguhan saat ada acara dan kita sajikan untuk tamu-tamu di rumah. Pasti semua pada ketagihan ya teman-teman. Nah, serat kuenya juga halus dan sangat lembut banget. Untuk rasa kuenya, saya jamin ini enak banget. Manisnya pas, santannya berasa, coklatnya berasa, pisangnya berasa, dan aromanya juga wangi banget dimakan dengan kelapa parut yang dikukus, semakin enak dan semakin mantap. Tapi, kalau tidak suka dengan kelapa parut yang dikukus, kue ini juga sudah enak loh, tanpa pun dimakan dengan kelapa. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah, karena rasanya yang enak dan sangat mudah dibuat. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.